Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi Tuhan, perayaan penuh syukur bagi kita. Setiap kita memiliki pengalaman istimewa di dalam hidup. Kita sebut saja keluarga yang berumah tangga. Pengalaman istimewa yang dirayakan adalah ulang tahun keluarga itu, kapan mereka menikah. Dan perayaan itu adalah perayaan penuh syukur. Maka ada yang merayakannya setiap tahun, ada yang merayakannya sekali 5 tahun, sekali 10 tahun, ada yang tunggu pesta perak, ada yang menunggu pesta emasnya. Tetapi sesungguhnya itu mesti dirayakan sebagai peristiwa syukur tahunan dalam rumah tangga. Layaknya kita merayakan ulang tahun kelahiran kita. Demikian juga untuk para imam akan selalu merayakan ulang tahun tabisannya setiap tahun dengan rasa syukur serta melihat kembali apa yang dirayakan ketika ia ditabiskan. Demikian juga para suster, bruder, frater, biarawan, biarawati. Itu adalah peristiwa istimewa yang pernah kita alami dan terus-menerus kita rayakan untuk membangkitkan nilai-nilai dari peristiwa awal itu. Maka menjadi pengalaman yang penuh syukur dan sukacita. Kita malam ini merayakan malam Kamis Putih dengan bacaan pertama dari kitab Keluaran yang berbicara tentang Paskah orang-orang Israel yang pada masa itu ada di negeri Mesir. Apa yang terjadi dengan peristiwa di Mesir itu? Orang-orang Yahudi ini mereka melakukan perayaan penting, dan perayaan itu menandakan bahwa Allah itu senantiasa membimbing dan membebaskan umatnya. Itu yang mereka rayakan malam Paskah pertama sekali di Mesir itu. Mereka punya keyakinan bahwa Allah itu senantiasa membimbing dan membebaskan mereka. Allah yang membebaskan bangsa Israel ini dari situasi penindasan yang disebut dengan perbudakan. Allah mau membebaskan bangsa ini untuk hidup sebagai orang-orang merdeka. Dan bagi mereka peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung. Peristiwa pembebasan ini, peristiwa pembimbingan Allah itu, peristiwa penyertaan Allah itu adalah peristiwa yang amat agung mengenai karya Allah. Maka mereka senantiasa mengucap syukur. Karena itu karya agung, maka itu harus selalu diucapkan sebagai syukur dari mereka kepada Allah. Karena itulah maka kita pun senantiasa merayakan rasa syukur kita atas karya agung Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena satu peristiwa saja, tetapi sesungguhnya banyak peristiwa di dalam hidup kita ini yang bisa kita ungkapkan sebagai tanda rasa syukur kita itu. Maka mereka pun malam menjelang meninggalkan Mesir, mereka merayakan Paskah itu.
malam menjelang meninggalkan Mesir, mereka merayakan Paskah. Dan aturan mainnya juga disampaikan oleh Allah, cara mereka merayakan malam itu. Apa itu? Disampaikan kepada Musa dan Harun. Makanlah roti tak beragi, sampaikan kepada umatmu itu. Makan roti tak beragi, makan daging anak domba yang dipanggang, dan juga makan sayur pahit. Nampaknya semua yang dimakan malam itu menyusahkan tenggorokan, tidak mengenakan lidah kita ini. Roti tidak beragi, daging harus dipanggang, dan sayurnya pahit pula. Semua tidak mengenakan. Tapi mereka harus melakukan itu. Maka mereka juga disampaikan hal penting oleh Allah. Terlepas dari yang dimakan dan minum itu, mereka harus melakukan ini. Makanlah dalam pakaian perjalanan. Pakaianmu itu yang akan dipakai untuk perjalanan. Mengenakan ikat pinggang, ikat kuat-kuat pinggangmu itu. Dan berkasut, serta bawalah tongkat setiap orang. Dan ini dimaksudkan oleh Allah, kalau kamu melakukan itu, pertanda bahwa kamu ini orang yang siap siaga menghadapi situasi yang bakal terjadi dalam perjalanan itu nanti. Maka semua terjadi dalam tergesa-gesa. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita semua yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Mesir itu, memang banyak sekali tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Namun mereka percaya betul akan penyertaan Allah itu. Maka mereka selalu merayakan peristiwa itu. Ketika mereka sampai di tanah terjanji, Yesus pun mengartikan Paskah itu sekarang membawa umat manusia ini kembali bersatu dengan Allah. Dan itu yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu. Kalau orang Mesir merayakan, orang Israel itu merayakan syukuran atas penyertaan Allah itu dalam pembebasan mereka dari perbudakan Mesir, hidup dalam pribadi sebagai yang merdeka. Sekarang Yesus mau membawa umat manusia ini ke hadapan Bapanya, hidup dalam kasih Allah. Karena itu Dia tempatkan Ekaristi Kudus malam itu sebagai perayaan syukur juga dan perayaan pembebasan bagi umat manusia. Kalaulah di Mesir anak domba yang dipotong, sekarang dirinya sendiri yang menjadi korban atas itu, agar umat manusia mengalami kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, dirinya sendiri. Dan karena pengorbanannya ini pula dan penyerahan dirinya yang total kepada kehendak Allah, maka pantaslah untuk kita sebut perayaan ini perayaan penuh syukur, penuh sukacita. Perayaan yang amat mengagumkan bagi kita. Sekarang Yesus mau memperlihatkan dirinya yang putra Allah itu mampu mengosongkan dirinya dan mengembalikan seluruh kehendaknya itu ke hadapan Allah. Dan Dia tuntun manusia untuk meneladani cara hidup itu. Ketika dalam perjamuan akhir itu, Dia juga memberikan contoh yang sangat penting untuk dilakukan oleh para muridnya. Contoh yang sangat penting untuk dilakukan oleh gereja. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus, kita merayakan Kristus yang menggembirakan, Kristus yang menyerahkan diri, Kristus yang menuntun kita kepada Bapa.
Dan para murid harus melakukan tugas pelayanan setelah merayakan Ekaristi Kudus itu. Buah dari Ekaristi Kudus itu adalah melayani. Seperti dia. Dia adalah guru sejati yang tidak punya kesalahan dan tidak punya dosa. Sekarang guru sejati ini harus membasuh kaki murid-muridnya. Pertanda bahwa tugasmu semata-mata untuk melayani. Itulah tanda cinta kasihnya, itulah tanda kasih sayangnya kepada para murid, supaya kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, lakukanlah tugas pelayanan ini. Bukan terkemuka di hadapan dunia ini, tapi hendaklah menjadi yang terkemuka di hadapan Allah. Dan jalannya adalah jalan melayani. Karena itulah perayaan malam ini adalah perayaan penuh syukur bagi kita, di mana Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membawa keselamatan kepada dunia, tugas pelayanan itu diteruskan kepada gereja untuk membawa dunia ini juga bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, bebas dari kegelisahan, tapi kita berjuang dalam iman kita bersama dengan Kristus yang mengorbankan dirinya itu. Karena itu kita perlu dibekali dari dalam. Dan pembekalan dari dalam itu adalah makan tubuhnya, minum darahnya. Imam selalu mengatakan, semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kusambut ini senantiasa menyehatkan jiwa dan raga. Dua itu yang disehatkan dari tubuh dan darah Kristus itu. Menyehatkan jiwa dan ragaku. Itu kekuatannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita semua yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri perayaan malam ini atas pengorbanan diri Tuhan Yesus, sekaligus menantang kita untuk mari menjadi perayaan bagi dunia ini. Amin.